karena nggak punya uang. Kita mau cari kerja mandiri. Itu berapa lama di Palembang tuh? Itu bentar karena kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AA TV dimanapun berada yang saya cintai, jumpa lagi bersama saya Bara Anggara Al-Islami dalam program obrolan inspiratif. Kali ini kita akan mengupas perjalanan dari YouTuber Jambi yang cukup hit, yang terkenal. Kita akan mengupas perjalanan dari seorang beliau. Di samping saya sudah ada Bang Amka Al-Islami. Jadi gimana kabarnya, Bang? alhamdulillah baik. Sebelum kita akan mengupas perjalanan beliau, boleh beliau memperkenalkan diri, profil singkat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AITV yang saya cintai, perkenalkan nama saya Amka Al-Islami. Saat ini saya menjadi seorang YouTuber, menjalani konten kreator di media sosial. Alhamdulillah udah 1 tahun. Saya asli Merangin, Kota Bangko, dan masih single. Dan itu aja. Itu aja. Ya. Kalau boleh kita ketahui, awal mula membangun channel YouTube itu dari kapan? Awal mula itu sejak 1 tahun lah ya, 1 tahun dari sekarang. Awalnya 2020 waktu itu. Jadi ceritanya gini, awalnya saya nggak pernah terpikir menjadi seorang YouTuber. Nggak pernah. Jadi waktu musim corona terus saya juga dizolimi ya oleh seorang orang lah, nggak perlu saya sebut. Jadi saya dipecat sepihak begitu aja kan, karena ya gimana lah ya, nggak perlu saya ceritakan. Jadi padahal baju udah dibeli, ini semua udah dibeli. Akhirnya saya balik kampung, balik dusun, dan nggak jadi kerja sama beliau. Padahal ngikut beliau, janjinya ngikut beliau, kerja sama beliau, tapi nggak jadi. Akhirnya saya bingung, kerja nggak ada, ini nggak ada. Saya lebih mendekatkan dengan Allah. Nah, waktu itu saya ada sepupu Ustadz. Nah, waktu itu saya lebih dekat lah, bulan puasa waktu itu. Jadi saya belajar ceramah, bikinlah konten, divideoin sama saudara saya kan, yang cewek itu. Nah, mulai dari itu saya upload lah ke YouTube tentang ceramah. Nggak ada yang nonton. Itu tuh. Ya, waktu itu nggak ada yang nonton. Terus dari itu saya terus lah, kan bulan Ramadan saya bikin lah ceramah juga. Pak, yang nonton cuma 10, 20, 30. Awalnya nggak ada yang nonton. Terus saya pindah. Saya lihat nggak bisa meledak nampaknya. Saya gantilah dengan traveling. Nah, dari traveling itulah mulai banyak penonton. Waktu itu? Ya, waktu itu salah satunya Taman Giofar, Merangin, terus Sikumang Waterpark, Raut Dafar. Nah, itu saya yang perdana yang syuting. Dari itu saya mulai banyak viewer dan penontonnya. Nah, sampailah di titik sekarang ini saya lebih dikenal dengan tokoh inspiratif. Tokoh inspiratif ini mengupas perjalanan orang sukses kayak di channel ini sekarang. Nah, di Jambi tokoh inspiratif itu cuma saya yang ya, Bangka. ya yang pernah mulai dari itu sampai detik ini. Alhamdulillah kita udah punya subscriber 22.000. Itu awalnya itu nggak pernah terpikir jadi YouTuber. Ya, Iseng-iseng aja. iseng naik di Ustadz tapi nggak jadi. Udah berapa lama tuh 1 tahun lebih, 1 tahun. mau YouTube Iya. Itu lah. Iya. Kalau boleh kita ketahui, pernah enggak berada di titik terendah?
setiap orang saya rasa pernah berada di titik terendah, termasuklah saya paling banyak lah titik terendah. Ini saya cerita juga lah tentang hidup saya, orang melihat saya sekarang. Tentu kalau saya cerita hidup saya yang dulu susah, pahit. Kenapa? Umur 8 tahun saya harus menelan pil pahit. Kenapa saya bilang menelan pil pahit? Orang tua saya, almarhum papa udah meninggal, dan saya dipaksakan bekerja dari kecil. Dari 8 tahun saya udah kerja jadi seorang buruh batu, angkat batu besar di sungai, diangkat dalam mobil saya sudah lengkap. Itu umur berapa ada? 8 tahun 9 tahun dari itu Udah mulai bekerja. Terus saya motong karet, terus jadi buruh sawit. Itu dari kecil udah terlatih bekerja. Itu lama. Kenapa kita nggak, kalau orang kaya enak bisa minta, dan saya nggak mau minta duit dengan orang tua. Nah, itu awal pahitnya itu. Terus berlanjut lagi ke SMP. Saya SMP juga bekerja, sekolah udah bekerja, kadang nggak sekolah karena bantu orang tua motong karet, kadang nggak sekolah karena ngambil batu di sungai. Kan saya tinggal di tepi sungai Batammerangin. Jadi saya ikutlah orang, dibayar lah palingnya 20.000, 15, cukup lah kan, waktu zaman itu banyak lah duit itu kan. Itu gimana tuh sekolah tuh? Kadang libur bikin surat kan, kadang nggak sekolah. Jadi waktu itu saya bikin surat, kadang nggak sekolah, kadang sekolah, kadang ya gimana lah, kita mau mencari duit kan. Saya jadi buruh bangunan, buruh karet, itu udah saya jalani. Makanya badan saya ini kecil karena udah dipaksakan kerja dari kecil. Berlanjutlah lagi di SMA kan susah. Saya karena biaya sekolah SMA tuh pakai SPP, uang pembangunan, uang ini uang itu kan. Jadi saya bekerja ya, motong. Maklum lah kita hidup di dusun kan, motong. Terus membantu orang tua. Kadang motong, kadang ngambil batu di sungai. Terus kan sekolah waktu itu sore ya, waktu zaman itu saya sekolah sore. Jadi pagi bisalah motong karet ya. Itu dewek apa sama? Kadang dewek, kadang orang tua waktu itu. Jadi ya dijalinin terus. Jadi saya berhentilah sekolah karena nggak punya biaya untuk orang mau sekolah, orang mau ujian. Biaya nggak punya. Waktu itu butuh duit berapa ya, sekitar 500 lah untuk CP, uang ini uang itulah. Jadi saya berhentilah sekolah. Pahitnya hidup saya sekolah. Saya pinjam baju orang, baju bekas orang. Kadang bolong, celana saya bolong kan, dan saya nggak punya apa-apa waktu itu kan. Orang enak pakai motor bagus, pakai baju baru. Saya pakai celana bekas orang, dikasih orang kan. Dan akhirnya saya berhenti fokus untuk kerja aja kan, karena biaya nggak punya. Di saat itu orang kata mama, sekolahlah, nanti gimana uangnya kita cari. Akhirnya mama temulah dengan guru sekolah waktu itu. Balik sekolah dengan konsekuensi bayar kan, sampai saya untuk itu ujian, sampailah orang mama saya jual anting, jual anting. Itu perjuangan hidup kan menurut saya, dan tak pernah terlupa kan. Dari sekolah saya belajar lah kan, jadi ketua OSIS. Waktu itu jadi ketua OSIS kelas 2 ya, dipercayai teman-teman jadi ketua OSIS. Dari itu saya belajar, berbicara di depan orang banyak, dan sampai saya menjadi pembicara waktu itu di Jambi kan, bareng OSIS seluruh Jambi ya, ngumpul. Nah, itu dari sana lah saya mulai bisa berbicara ini. Terus tamatlah
sekolah SMA, orang teman-teman melanjut kuliah ini saya kepengen banget ya, pengen tapi tapi gimana, faktor ekonomi, faktor orang tua nggak mampu, saya nggak mampu. Saya pengen kuliah seperti orang kuliah di Jambi, kuliah di sini, saya pengen, cuma saya merasa nggak mampu kan, jadi saya harus bekerja. Saya merantau ke Bangkok, rantau ya, jadi rantau, dan saya sama sahabat saya Agus, itu Mas Agus tahu cerita hidup di Bangkok. bekerja. Kita bener-bener cari kerja, saya jadi sales. Kita kerja jadi sales, ngepas ke daerah, masuk desa-desa, jalan kaki. Itu perjalanan hidup. Dan juga menjadi sales di kafe, bersih WC, antar ini. Dan saya nggak digaji waktu itu. Nggak digaji? Nggak digaji. Tapi saya merasakan hidup di keras. Kita cuma makan, kadang nggak punya uang kan, makan cuma bakwan. Itu pahitnya. Terus berlanjut lagi, kita merantau karena di Bangkok kan nggak apa, karena pekerjaan tadi nggak netap, nggak punya penghasilan kan. Kalau jadi sales kan tergantung penjualan. Akhirnya kita merantau lagi ke Palembang waktu itu. Di Palembang kita merasakan keras juga hidup, pahitnya hidup juga saya alami di Palembang. Itu sama sahabat saya, Mas Agus, pasti tahu perjalanan hidup. Cari kerja Dapat kerja apa gimana tuh? itu mondar-mandir, kita masuk lamaran ini, masuk interview ini, kita jalan kaki dari jembatan Ampera ke Cakabari, dari jembatan itu ke BS. Karena saya kalau ikan nggak makan, saya cuma makan gorengan. Susah Itu pahit paling pahit. hidup pahit, dan saya merasakan bahwa itu keras. Mas Agus mungkin tahu, itu sahabat saya yang tahu gimana susahnya kami dulu cari pekerjaan, sampai kami nggak makan, cuma ngandal gorengan itu di Palembang. Tahu Mas Agus tuh jalan kaki karena nggak punya uang, kita mau cari kerja bener-bener. Itu berapa lama di Palembang tuh? Itu bentar, karena kita nggak punya pekerjaan, uang nggak ada, kita akhirnya balik lagi Bangkok. Nah, di Bangkok lah mulai saya kerja di kantor waktu itu. Ya di kantor camat, terus ada lagi. Jadi kalau saya cerita hidup pahit, ya pahit hidup, tapi saya menjalani. Tuhan itu adil, nggak ada hidup tuh kita di bawah betul. Tapi kalau kita kejar, jalani dengan ikhlas, dengan sabar, maka kita akan naik derajat. Gitu sih. Itu pengalaman yang pahit, Paling pahit dah. yang nggak bakal saya lupa sampai kapanpun. Saya menjadi
masa les jadi cleaning service. Nggak makan gorengan. Pernah juga makan gorengan, cuma goreng karena duit cuma 5.000 10.000 waktu itu, dan kita harus bertahan. Malum lah kita tinggalkan di rumah orang, kita nggak enak nggak repot orang, makanya kita jalani aja. Itu paling pahit di Palembang waktu itu. Susah kami sama sahabat itu, sahabat saya terbaik Mas Agus. Mungkin Mas Agus tahu gimana susahnya hidup saya. Mas Agus tahu sekarang, makanya sahabat terbaik saya merasakan semakan seminum sama beliau. Dia tahu gimana susahnya kami berdua mondar mandir cari kerja. Tapi alhamdulillah sekarang Jalani dengan ya jalan yang ikhlas. Hidup butuh proses, tidak selamanya roda itu di bawah. Dengan keyakinan kita pasti bisa berada di puncak kesuksesan. di puncak kesuksesan. Itu pahitnya. Itu pahit hidup yang tak bakal sampai ke anak cucu saya, yang nggak bakal saya lupakan. Itu kerasnya hidup. Itu kalau boleh kita ketahui, apa hambatan membangun channel YouTube dari awal mana? Kalau hambatan setiap usaha pasti ada hambatan. Sama dengan YouTube, tentu banyak hambatan. Pertama, apalagi kita tinggal di daerah, ya di desa. Di desa mungkin diejek orang, dia cuma orang, itu hambatan. Namun saya tetap optimis. Saya pernah dicekal kan, ngevlog sini ngevlog sana. Orang menganggap saya ini nggak mampu menjadi seorang YouTuber. Orang anggap orang kota aja yang mampu jadi YouTuber. Alhamdulillah tekad dan keberanian dan serta didorong oleh orang-orang keluarga ibu saya, maka alhamdulillah saya bisa membuktikan saya bisa menjadi seorang YouTuber dan bisa menghasilkan uang jutaan dari itu. Itu hambatan tadi. Hambatan. Ya diejek orang, dihina. Kadang kita nggak punya tim. Saya kan nggak punya tim pakai ngevlog ini. DW itu yang membantu kawan kan. Itu saya anggap proses hidup ini step by step kan. Nggak langsung instan gitu. Itu Ya, itu hambatannya. Telah boleh kita ketahui apa sih kunci kesuksesan di mata Bang Amka? kunci kesuksesan itu setiap kerja harus keras, tekuni, kerja keras, ditekuni, optimis. Walaupun orang menganggap kita nggak mampu, namun kita optimis, bekerja ikhlas. Kerja ikhlas dulu. Kerja ikhlas, optimis, insya Allah itu kunci kesuksesan saya. Kerja ikhlas, tekuni, dan kerja keras. Ya. Itu kunci kesuksesan menurut Bang Amka. Iya, kunci kesuksesan saya seperti itu. Itu kalau boleh kita beri motivasi pada penonton aktif penonton supaya bermotivasi seperti Bang Amka sudah sukses menjadi YouTuber. Ya, untuk pemirsa IGP, anak muda dimanapun berada, anak milenial semuanya dimanapun berada, hidup nih harus dijalani terus dengan semangat. Walaupun kita nggak mampu, walaupun kita berada di keluarga yang katakanlah sederhana, ekonomi pas-pasan, namun tekad kerja keras, maka dengan diiringan doa orang tua, dengan niat yang baik, dengan kerja yang ikhlas, dengan kerja yang keras, saya yakin kalian bisa mencicipi menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Kuncinya harus semangat terus Ya. Jangan pernah ngedown, jangan pernah dengarkan hinaan, cacian, ejekan. Kita laju terus. Apapun yang kita ingin, kita kerja keras. Hidup ini seperti roda berarti tidak semua roda itu tidak akan berada di bawah.
akan tetapi pasti dia akan berputar. Akan tetapi dengan berputarnya itu dengan kerja keras kita. Jalani hidup dengan semangat. Itu motivasi dari saya. Terima kasih ya. Ya. Itulah obrolan inspirasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi pemuda, anak-anak muda, supaya bermotivasi dan raih cita-cita dengan semangat Terus. Ya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.